Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 9A, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu pada pembelajaran daring bidang studi IPA. Untuk bidang studi IPA, nanti kalian belajar bersama saya, Bu Nunu. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang pembelahan sel. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, nanti kalian bisa mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Selanjutnya, kalian juga bisa menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Dan kalian juga bisa menjelaskan sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Baiklah anak-anak, kita mulai saja dengan pembelahan sel. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus, sehingga pada saat dewasa, manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Pembelahan sel adalah suatu proses perkembangbiakan sel dengan cara membagi satu sel menjadi dua atau lebih, sehingga terbentuklah sel baru. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu yang pertama, untuk pertumbuhan, yang kedua, untuk perbaikan, dan yang ketiga, untuk reproduksi. Alasan pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Kita tahu bahwa makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh adalah hasil dari proses pembelahan sel. Contohnya, pada saat kita terluka, lama-kelamaan luka tersebut akan sembuh. Disitulah terjadi perbaikan jaringan yang rusak yang disebabkan oleh adanya pembelahan sel. Alasan terakhir, sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2 macam, yaitu mitosis dan meiosis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan ini merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Berikut 4 fase pembelahan mitosis. Yang pertama, profase. Yang kedua, metafase. Yang ketiga, anafase. Dan yang keempat, telofase. Atau kita bisa menyingkatnya untuk mempermudah mengingat dengan istilah atau kata promat.
profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, anak-anak, silakan perhatikan gambar fase-fase pembelahan mitosis dan juga ciri-cirinya. Tolong dicermati betul gambar dan juga masing-masing ciri dari setiap fasenya. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis ini, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Selanjutnya, yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis juga sering disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Nah, silakan perhatikan gambar pada fase-fase pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi, kalau pada meiosis 1 ada yang disebut dengan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kalau pada meiosis 2, fasenya yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang pembelahan sel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.